Rutinitas pagi menentukan segalanya, dan nyatanya banyak dari kita bangun dengan kebingungan atau kepanikan apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Prioritas penting pastinya. Pagi juga momen di mana kita menjadi apa adanya, tanpa riasan dan baju pun seadanya. Perasaan atau momen apa adanya itulah yang Tuhan inginkan dan bukan memakai topeng apapun juga. Topeng merasa mampu bertahan dalam tekanan yang begitu berat. Lepaskan topeng itu dan topeng-topeng lainnya dan datanglah pada Tuhan. Akui kelemahan, keterbatasan, kerapuhan kita sebagai manusia berdosa. Akui bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melangkah sejengkal pun. Sebab Amsal 14 ayat 33 berkata, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Yap, welcome back to Isana Risa Channel. Itu adalah refleksi singkatku tentang bagaimana menyiapkan diri untuk datang pada Tuhan pada pagi hari. Nah, hari ini aku mau berbicara soal saat teduh atau waktu teduh. Oh ya, sorry banget udah lama aku nggak upload karena ada satu dan lain hal yang harus kuselesaikan, dan bersyukurnya aku sudah bisa untuk upload lagi. Nah, hari ini aku akan berbicara soal saat teduh atau waktu teduh. Mungkin bagi subscriber yang udah lama udah tahu ya bahwa aku beberapa kali pernah mengupload video tentang spiritualitas atau saat teduh atau waktu teduh. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, semoga konten ini bisa menolong kalian untuk memiliki waktu teduh yang lebih rutin. Saat teduh atau waktu teduh itu apa sih? Saat teduh adalah waktu yang kita sediakan khusus untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam saat teduh, kita berbicara kepada Tuhan dalam doa, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi pastinya kita harus siapkan firman Tuhan atau Alkitab supaya kita bisa merenungkan firman-Nya pada momen saat teduh itu. Nah, di video kali ini aku akan memberitahu kalian 5 step untuk melakukan saat teduh atau cara melakukan saat teduh. Yang pertama, yang pasti sediakan waktu secara khusus setiap pagi. Sebagai permulaan, sediakanlah 10-15 menit saja. Udah cukup kok. Nah, lalu setelah terbiasa, rekan-rekan atau kalian semua bisa menambahnya menjadi lebih lama. Tapi, mulailah dengan waktu yang singkat supaya kalian tidak merasa bahwa saat teduh itu membosankan. Setelah menyiapkan waktu, menyiapkan diri, step yang kedua, kita ambil waktu untuk berdoa. Di step ini kita memuji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kemudian kita juga berdoa supaya Tuhan menolong kita mengerti firman yang akan kita baca. Step ketiga yaitu kita akan membaca firman Tuhan. Kalian bisa mengambil berbagai perikop, tapi untuk pemula saya sarankan dari Perjanjian Baru aja dulu. Mulai aja dari Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Yaitu opsional. Yang pasti, bacalah bagian firman Tuhan yang ditentukan dengan teliti. Jangan tergesa-gesa. Kalau perlu, bacalah 2-3 kali. Ingat, ini momenmu bersama Tuhan, eksklusif, khusus untuk Tuhan. Jadi, pastikan kamu menikmati momen itu untuk membaca firman Tuhan. Lalu, step keempat adalah merenungkan firman Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan, pakailah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan yang bisa kamu pakai. Yang pertama, apa sih yang sedang saya baca? Tentang Allah kah? Tentang gereja kah? Tentang keluarga? Pelayanan Kristen?
atau apa? Telusuri, cari tahu apa yang sedang dibaca. Lalu yang kedua, apa yang dapat saya dapatkan dari perikop tersebut atau dari teks itu? Apakah ada janji Tuhan, ada teladan, peringatan, teguran, atau mungkin ada perintah dari Tuhan? Dan bagian yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga adalah apa yang perlu saya lakukan atau respon saya? Bisa berdoa, bersyukur, mungkin ada dosa yang harus saya akui dan saya mau untuk bertobat, atau mungkin ada janji Tuhan yang perlu saya pegang, atau mungkin melakukan sesuatu secara aktif. Ini disebut sebagai penerapan. Rekan-rekan bisa memakai pertanyaan-pertanyaan di dalam buku saat teduh kalian yang mungkin kalian pakai untuk bisa mencatat apa yang kalian dapatkan. Oh ya, jangan lupa dicatat ya. Penting banget loh, supaya kita tidak lupa apa yang Tuhan bicarakan kepada kita hari demi hari. Dan step kelima adalah berdoa, yaitu bersyukur untuk pengertian yang sudah kita dapat, dan doakan supaya kita bisa dapat menerapkan firman Tuhan itu dan semua kegiatan yang akan kita lakukan pada hari itu. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Jadi intinya ada 5 step ya, jangan lupa. Atau aku review lagi ya. Yang pertama, sediakan waktu. Lalu yang kedua, berdoa. Yang ketiga, baca firman Tuhan. Keempat, merenungkan firman Tuhan dengan 3 pertanyaan penuntun. Lalu yang kelima, berdoa. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang bingung gimana mulainya. Saya bisa sertakan bahannya, kalian tinggal download di link yang akan saya taruh di description box. Oke, semoga bermanfaat ya. God bless you. Oh ya, tambahan, tadi aku kelupaan. 1 poin lagi adalah setelah kalian membaca, merenungkan, dan mengambil aplikasinya, jangan lupa untuk membagikan, baik itu kepada keluarga, ataupun teman, ataupun kepada rekan pelayanan. Dan juga selain membagikan secara langsung, jangan lupa di-upload di media sosial kalian, supaya bisa memberkati. Dan juga kalau kalian mau upload di Instagram misalnya, jangan lupa tag Instagramku ya, ada di description box juga. Ya udah itu aja. Semoga semakin menyemangati kalian untuk membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan waktu teduh secara rutin. God bless you. Bye-bye.